Sekarang kalau kita sudah paham bahwa dalilnya pakai akal, baru kita masuki bab pertama, yakni mengenai usuluddin pertama, yakni apa? Tauhid atau keberadaan Tuhan. Tauhid ini dibagi pembahasannya kepada beberapa. Satu, pembuktian adanya toh. Yang kedua, pembuktian esanya. Satu pembuktian adanya, satu pembuktian esanya. Nah, esa ini dibagi kepada beberapa bagian. Esa dalam zat, esa dalam zat, esa dalam zat. Yang kedua, esa dalam sifat. Yang ketiga, esa dalam penciptaan. Kemudian esa dalam misalnya ibadah. Esa dalam politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Politik, ekonomi, budaya, olahraga dan seterusnya. Seni dan seterusnya. Nah, jadi tauhid dibagi kepada dua, pembuktian adanya, pembuktian esanya, nyanya besar. Pembuktian esa ini dibagi kepada esa dalam zat, sifat, penciptaan, ibadah dan lain-lain. Nah, sekarang kita mau masuki pembuktian adanya. Nah, pembuktian Tuhan sekarang. Pembuktian adanya Tuhan. Pembuktian adanya. Kita akan ambil beberapa argumen. Argumen katakanlah sebab akibat boleh. Dan misalnya argumen siddiqin, sebab akibat. Sebab akibat. Nah, atau dalil keterbatasan. Ini sangat mudah dan bisa dibawa kemana-mana, enteng, tidak berat. Bagaimana memulai dalilnya? Kita mengatakan begini, kita manusia yakni terbatas, toh, dibatasi waktu, dibatasi ruang. Pohon juga begitu. Bumi juga begitu. Bintang, bulan, udara, atom-atom udara, ini semua keberadaan terbatas. Nah, keberadaan terbatas ini kalau digabung banyak sekali, sampai kita tidak tahu jumlahnya. Saya mau tanya, hasil gabungannya itu terbatas atau tidak terbatas? Terbatas. Kenapa? Karena gabungan keterbatasan tetap akan membuahkan keterbatasan, sekalipun bertambah luasnya. 1 meter tambah 1 meter tambah tak terhingga meter, tetap terbatas. Seberapa saja meter itu ditambah, tetap meter, tetap ada batasannya. Tidak mungkin menjadi tidak terbatas. Dengan demikian maka alam semesta yang kita lihat ini, di mana dia gabungan keterbatasan, nah, itu adalah terbatas. Yani alam semesta ini apa? Terbatas. Terbatas atau tidak terbatas? Terbatas.
Nah, kalau dia terbatas, berarti ada awal dan ada akhir. Sekalipun tidak tahu di mana dia awalnya, orang seperti tak terhingga, tapi pasti terhingga. Berarti ada awal dan ada akhir. Nah, kalau ada awal dan ada akhirnya, berarti sebelum awal dia tidak ada. Alam yang ada awal dan ada akhirnya, berarti sebelum awal tidak ada. Kalau sebelum awal tidak ada, kemudian sekarang ada, bisakah dia ada dengan sendirinya? Jadi alam semesta karena gabungan dari keterbatasan seperti kita, pohon, bumi, matahari, bintang dan seterusnya, berarti alam semesta ini terbatas. Tidak mungkin tidak terbatas. Nah, kalau alam semesta ini terbatas, sekalipun kita nggak tahu di mana awal dan akhirnya, tapi kita bisa mengatakan bahwa apa? Dengan pasti bahwa alam semesta ini ada awal dan ada akhirnya. Nah, kalau ada awal dan akhirnya, berarti sebelum awal dia tidak ada. Nah, kalau tidak ada dan sekarang ada, berarti dia dicipta, diadain. Tidak mungkin ada dengan sendirinya, karena yang tak punya tak mungkin memberi. Nah, berarti dia diadain. Nah, sekarang kita tanya, yang ngadain ini terbatas atau tidak? Kalau dibilang tidak terbatas, nah itulah Tuhan. Kenapa kok itu Tuhan? Karena kalau tidak terbatas berarti tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Kalau tidak ada awalnya berarti tak pernah tiada, selalu ada. Selalu ada berarti tak pernah dibuat, tak pernah terjadi. Jadi Tuhan tak pernah terjadi. Jangan dibilang dia berdiri sendiri, yakni menjadikan dirinya. Bagaimana menjadikan? Menjadikan itu kata kerja. Menjadikan kata kerja, perlu pelaku. Kalau belum ada pelakunya, mana bisa menjadikan? Tuhan ketika tidak ada, bagaimana menjadikan? Seandainya Tuhan itu terbatas. Jadi Tuhan berdiri sendiri, maksudnya tak pernah terjadi Tuhan itu. Sebab kalau terjadi berarti ada permulaannya, berarti ada keterbatasannya. Terus bagaimana dong? Ya Tuhan selalu jadi. Tak pernah terjadi, selalu jadi, karena tidak ada batasannya. Nah, yang mewujudkan alam semesta yang terbatas, yang kita tidak tahu batasannya ini, yang mewujudkan itu, kalau dia tidak terbatas, ya itulah Tuhan. Kalau dia ini masih terbatas, berarti sama dengan semesta ini. Yakni apa? Berarti ada awal dan akhirnya. Kalau ada awalnya, berarti sebelum awal dia juga tidak ada. Kalau sebelum awal dia tidak ada, sekarang ada, maka dia juga diadain. Nah, pengada kedua ini kita tanyain, pengada kedua ini terbatas atau tidak? Kalau dibilang tidak terbatas, ya itulah Tuhan. Kalau dibilang terbatas, berarti sama keadaannya. Berarti ada awal dan ada akhir. Kalau ada awal ada akhir, berarti sebelum awal dia nggak ada. Dan kalau sekarang ada, berarti diadain juga. Sekarang pengada yang ketiga kita tanya, pengada yang ketiga ini terbatas atau tidak? Kalau dibilang tidak terbatas, ya sudah itu Tuhan. Kalau dibilang terbatas, berarti diadain. Begitu seterusnya. Sampai pokoknya harus berhenti pada yang tidak terbatas. Enaknya saja di harus-harus. Kenapa harus berhenti kepada yang tidak terbatas? Gak usah berhenti kepada yang tidak terbatas. Pokoknya semuanya terbatas. Silsilah sebab-sebab ini semuanya terbatas. Semuanya terbatas. Tidak perlu berhenti kepada yang tidak terbatas. Ngapain berhenti kepada yang tidak terbatas? Semuanya terbatas. Tidak ada Tuhan-Tuhanan. Semuanya terbatas. Bagaimana menjawabnya?
Kalau semuanya terbatas, berarti semuanya berarti semuanya punya awal dan akhir. Kalau semuanya punya awal, berarti semuanya sebelum awal tidak ada. Kalau semuanya tidak ada, dari mana ada itu? Ini jawabannya Farabi, ini filosof besar. Jadi apa yang kita kaji ini sekarang hasil manis daripada para perenung ulama Islam, filosof Islam. Bayangkan, indah. Jadi kalau seluruhnya silsilah sebab-sebab ini terbatas, maka seluruhnya apa? Pernah tiada. Kalau pernah tiada, lalu dari mana keberadaan ini? Tidak mungkin ada keberadaan. Tapi ternyata, oh ya alhamdulillah, anak ada. Kalau anak ada, berarti saya ada. Berarti yang tidak terbatas itu juga ada. Kadang-kadang kalau kita merenungi Tuhan, seperti melanglang di udara. Bagaimana ya? Seandainya Tuhan itu tidak ada, gelap deh. Gelap juga suatu keberadaan. Artinya materi misalnya, tiadanya cahaya matahari. Gimana nih kalau Tuhan tidak ada? Bisanya Tuhan itu ada. Iya, karena tidak dibuat. Bagaimana? Itu kadang-kadang kita seperti melayang di udara. Kalau Tuhan nggak ada, bagaimana? Bisanya ada Tuhan, bisanya ada keberadaan yang tak ada yang menjadikan, tapi Dia ada. Gimana itu? Nah, itu sadarkan dengan keberadaan dirinya. Oh, alhamdulillah saya ada. Kalau saya ada, berarti yang tidak terbatas itu ada. Sebab kalau tidak ada yang tidak terbatas itu, berarti tidak mungkin ada keberadaan. Kenapa? Karena semuanya terbatas. Kalau semuanya terbatas, berarti semuanya pernah tidak ada. Kalau semuanya pernah tidak ada, dari mana ada? Nah, dengan demikian berarti tidak bisa tidak harus berhenti kepada suatu keberadaan yang tidak terbatas. Jadi alhamdulillah dicubit-cubit, ya saya ada ini. Alhamdulillah, berarti ketidakterbatasan harus ada. Sebab kalau tidak ada, tak mungkin ada saya, tak mungkin ada alam ini. Nah, dengan demikian maka sudah terbukti sekarang bahwa Tuhan ada. Tuhan itu apa? Definisinya suatu keberadaan yang tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau tidak ada awal, tidak ada akhir, berarti tak pernah tiada. Kalau tak pernah tiada, berarti tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi, karena Dia selalu jadi. Ini salah satu argumen yang ampuh lah, menurut saya gampang dan tidak bisa diganggu gugat, biar oleh siapapun. Apalagi sambil pegang pistol, tidak berani orang ganggu. Enggak, ini insyaallah tanpa pistol orang tidak bisa ganggu ini. Argumentasi ini kuat sekali. Kalau argumentasi yang kedua ini disebut siddiqin. Argumentasi siddiqin, yakni pembenar. Jadi orang dijuluki kelompok pembenar, yakni yang membenarkan Tuhan tanpa melalui makhluk. Kalau tadi kan masih melalui makhluk, melalui keterbatasan, lalu mengenal ketidakterbatasan. Ini enggak, langsung mengenal yang tidak terbatas itu. Apa bisa? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Dengan 3 kalimat kira-kira. 1, kalimat pertama, ada itu adalah ada. Salah apa benar ini? Benar, ada sama dengan ada. Benar 100%. Tak mungkin ada orang nyalain ini, kecuali orang yang tidak buka tadi. Ada sama dengan ada. Ada adalah ada. Gampang begitu kok ditanya. Penting ini. Nah, kalimat kedua apa? Ada, bukan tiada.
Ya juga gampang dimengerti itu. Ada adalah ada. Ada bukanlah tiada. Ada bukanlah tiada. Iya, gampang. Paham. Betul nih. Hati-hati nanti hasilnya mencak-mencak nanti. Protes. Yang ketiga, ada tak bercampur tiada. Ada adalah ada. Ada bukanlah tiada. Ada tak bercampur tiada. Kalau ada bercampur tiada menjadi apa? Ada. Jadi ada belum ada. Jadi baru kurang D-nya masih separuh. Ada misalnya. Tidak mungkin. Ada tak bercampur tiada. Iya, paham. Ada adalah ada. Ada bukanlah tiada. Ada tak mungkin bercampur tiada. Ini kalau di jumlah sama dengan Tuhan. Sudah itu Tuhan. Maksudnya apa ini kok dilimet? Kok sudah mulai Saya tadi tidak paham karena tidak buka. Ini ngawur karena kebanyakan buka. Ya sudah, ada inilah Tuhan. Ada adalah ada. Ada bukanlah tiada. Ada tak mungkin bercampur tiada. Ya sudah, itu Tuhan. Ya sudah, begitu saja. Ini argumen paling tingginya argumen. Karena mengenali, saya mau tanya, mengenali sebab dari akibat, mengenali sebab dari sebab, mana yang lebih tinggi? Mengenali sebab dari akibat atau mengenali sebab dari sebab? Sebab dari sebab. Karena mengenali sebab dari akibat seukuran akibat. Tapi mengenali sebab dari sebab seluas atau setidaknya mendekati sebab. Nah ini mengenali sebab langsung, tidak pakai silsilah, tidak pakai urutan akibat. Saya tahu akibat ini terbatas, berarti berakhir kepada yang tidak terbatas. Kagak. Dari awal sudah langsung ada adalah ada. Ada bukanlah tiada. Ada tak bercampur tiada. Ya sudah, itu Tuhan. Oh, kita juga ada kok. Nah, kau bukan ada. Adamu itu dipagari dengan berjuta ketiadaan. Adamu di sana tidak ada di sini. Adamu di sana tidak ada di Sumatera sana. Adamu sekarang tidak ada kemarin. Adamu ini sangat dibatasi dengan keterbatasan, yakni banyak ketiadaan. Jadi kamu ini bukan hakikat ada. Karena hakikat ada apa? Adalah ada. Ada itu apa? Adalah bukan tiada. Dan tidak bercampur tiada. Nah, kita ini apa? Keberadaan majazi, bukan keberadaan yang ada itu. Nah, tapi ini biarlah itu berlalu. Kemudian yang ini berlalu, kita teruskan keterbatasan itu, ketidakterbatasan. Nah, kalau sudah ketahuan bahwa Tuhan itu tidak terbatas, toh, ketika Tuhan itu tidak terbatas, nah, untuk membuktikan tauhid sangat mudah. Tauhid zat, yakni apa arti tauhid zat? Yakni bahwa zatnya itu satu, tidak dua, dan seterusnya. Zatnya itu apa? Satu. Itu namanya tauhid zat. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa
bahwa Tuhan itu sama dengan tidak terbatas, toh. Kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas, berarti Tuhan tak mungkin ada dua, apalagi tiga. Loh kok begitu? Katanya filsafat jelimet, pusing. Nah, pusing, gampang. Sebab kalau ada dua, berarti ada keterbatasan, saling membatasi. Yang satu membatasi yang kedua membatasi yang pertama. Tuhan A dan B, kita tidak bisa bilang dua-duanya tidak terbatas. Karena kalau tidak terbatas dua-duanya, berarti tak mungkin ada dua. Dengan demikian, Tuhan yang satu membatasi yang kedua, Tuhan kedua membatasi yang pertama. Kalau begitu, sama-sama terbatas. Jadi kalau Tuhan itu tidak terbatas, berarti apa? Berarti tak mungkin lebih dari satu. Enak. Ketemu sudah. Tauhid dalam zat. Bertanya tak boleh dulu, interupsi boleh loh. Kalau tak dipaham. Tapi problem debat itu setelah selesai, karena ini kejar target. Besok harus selesai ma'ad. Bukan hanya ma'ad, tapi ditambah wahdatul wujud insyaallah ta'ala. Gampang, wahdatul wujud itu 5 menit selesai. Iya betul. Dan puas loh, insyaallah tak pernah mendapatkan penjelasan. Ya gayanya. Tidak pernah mendapatkan penjelasan sesimpel itu. Betul, gampang. Tenang saja. Masa dari Bandung datang ke sini cuma 5 menit? Iya 5 menit. Atau sekarang mau? Nah, ketika Tuhan tidak terbatas, berarti apa? Tak mungkin ada dua. Nah, kan enak sudah. Ini tauhid dalam zat.